إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأصولنا وفروعنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح المصلى الشيخ عبد القادر الشيخ سامع الشيخ عبد الراشد وإلى أرواح هذه القضية وأن تقضي حاجاتنا وأن تشفي أمراضنا وأمراض أهلنا وأولادنا وأن تهب لنا يا وهاب ذريات طيبات وأن تعافي أبدانا ظاهرا وباطنا مع طول الأعمار في صحة وعافية وسلامة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memiliki kita serta mengatur kita, alhamdulillah menjadi orang beriman. Kemudian alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah diberi Allah nikmat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan menyembah Allah dan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, menjadikan beliau sebagai panutan imam dalam hidup ini. Dengan itu mudah-mudahan nanti Rasulullah menyayangi kita, mengenal kita di akhirat dan memberi kita syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa tabtulus salatu farduha wa nafluha illa shaum wa i'tikafun biniyati qat'iha wa ta'liqihi bihusuli syai'in walau muhalan 'adiyan. Batal salat baik fardu atau sunat bila berniat memutusnya. Memutusnya itu artinya ketika sholat lalu di hati berniat memutus sholat, langsung otomatis terputus. Kalau puasa itu kada. Jadi kalau puasa
Aku jangan jadi puasa jam 7 nih, puasa sunat. Berniat malam sudah anak puasa esok. Sakalnya jam 8 asa kali hendak. Sakalnya hendak pulang. Pada Pak boleh. Tapi kalau sholat tidak. Aku jangan ampih ya. Langsung itu batal. Itu sholat. Wa ta'liqihi atau menggantungnya sholat, niat memutuskannya itu bila terjadi sesuatu. Misalnya aku sholat ini berhenti bila jemputan datang, mobil jemputan datang. Nah berniat kayak itu nah. Sakalnya sampai salam kada datang jemputan tetap batal. Nah, kada kau digantung. Aku jar bila hujan turun ku ampih sholat karena memutikit dadayan. Kayak itu aja berniat sudah batal. Nah, batal sudah. Kalau puasa kada aku aja bila hari ini panas benar hari atau nampakah uyuh benar aku batal puasa, kada batal itu. Walaupun berniat menggantung kayak itu. Tapi kalau sholat tidak bisa. Jadi sholat harus niat ini kada boleh digantung. Aku aja bila banyu menggurak di dapur, aku ampih salat duha nih, nah otomatis langsung batal. Nah itu. Kemudian wa taraddudin fi, dan batal juga dengan sebab ragu-ragu nih, ragu-ragu aku nih asah anak ampih asah anak kada, nah itu juga batal. Wa bi fi'lin katsirin, dan dengan sebab mengerjakan yang banyak, pekerjaan yang banyak, yang itu bukan dari gerakan sholat berturut-turut 3 kali berturut-turut. Misalnya apa? Misalnya bagarak, gulu bagarak waktu sholat, nah aja 2 kali sudah, 1, 2 kali. Atau tangan bergerak membaiki kupiah, 1, 2, 3, nah 1, 2, 3 batal. Kalau jenis gerakan sholat tidak batal. Misalnya sujud 3 kali kada ingat, sekalinya itu kada ingat, kada batal karena itu gerakan sholat. Terus berturut-turut bukan ketika takutan, syiddatil khauf, lagi takutan. Misalnya pas sholat banjir datang, buka hai kata sloting, kada batal karena itu darurat. Ada apa? Buka jangan berdiam. Nah, takutan benar, syiddatil khauf. Atau ada ular misalnya waktu sholat, namun kita kata yakin buka hai. Nah, buka boleh bergerak, kada apa? Berapa kali kegerakan? Karena itu hajat. Baca.
Oh, ada tamu mau kayak lawang lah. Iya, memang pernah ada riwayat ketika Rasulullah datang itu Siti Aisyah mukai pintu tapi soal sunat. Boleh kalau memang darurat, kalau memang yang datang adalah yang dimuliakan. Yang dimuliakan benar gitu nah. Kalau kakawanan aja ya bisa kita hanya memberi kode dengan subhanallah. Subhanallah itu nah, mulai dalam rumah. Jangan aham, jangan. Batal salat. Ya. Itu batal salat karena mengeluarkan suara. Jadi boleh subhanallah itu nah. Kita memberi kode bahwa kita lagi sholat di rumah kalau memang kedengaran. Tapi kalau memang yang datang ini penting, mulia, dimuliakan, kuitan atau siapakah? Kalau boleh bebatal boleh. Kalau memang jauh benar mau bukai lawang bebatal kalau itu sholat sunat. Kalau Rasulullah rumah halus bahari. Namun kita sholat di kamar jauh benar bukai lawang bebatal kalau itu yang memang yang dimuliakan yang datang. Nah, jadi ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyuruh memukul aswadain, yaitu ular dan kalajengking kalau ada waktu sholat dipukul. Nah, dipukul boleh sampai mati misalnya. Siapa tadi si ular itu? Iya. Terus kemudian berbeda kalau gerakan itu sedikit, seperti kakhatwatain, seperti 2 langkah. Sekalipun langkahnya itu luas, jauh, asal jangan meloncat, maka tidak batal. Nah, ini kita waktu sholat boleh melangkah kaki bila hajat. Misalnya saf pertama kosong, diisi melangkah kaki 2 langkah aja, jangan 3 langkah berturut-turut. 3 langkah berturut-turut batal. Laus bata, tapi kalau meloncat batal. Meloncat tuh ya meloncat bang. Nah, meloncat maju ke saf pertama meloncat batal. 2 kali pukulan tidak batal, sama 2 kali pukulan. Ini perempuan ketika menegur imam salah. Ketika imam salah, suami istri nih berjamaah di rumah. Sekalinya suami ini sujud sekaliannya. Nah, lalu istri ini menegur dengan cara menepuk punggung tangan. Nah, 2 kali aja, jangan 3 kali berturut-turut batal. Jadi 2 kali. Nang dipukul punggung lawan telapak, jangan bampik. Kada bampik kada. Jadi telapak tangan kanan memukul punggung. Apa aja? Nampak? Gagal paham ulun nah maksudnya. Kada. Kenapa jadi dipukul bini? Kenapa? Oh, istri memukul belakang laki. Ya, saat
Kenapa jadi dipukul, salah kah? Berarti kita nang memukul tuh kada salat berarti. Ya kah? Kada mungkin salat namun laki memukul bini waktu salat. Kada mungkin. Oh, kalau beimaman tadi, kalau laki salah menepuk tangan, jangan memukul belakang laki. Nah, dua kali berturut-turut. Bila masih belum paham, lagi pukul. Mungkin kada paham juga, mufarakah ya, lagi berpisah pada imam. Baca. Iya, langsung berniat. Waktu itu juga sengaja aku berpisah dari imam karena Allah Ta'ala. Dan gerakan banyak yang terpisah itu dianggap tidak berturut-turut. Nah, jadi kita misalnya perlu bergerak, maka imbah 2 kali gerakan berhenti, gerakan lagi boleh. Nah, itulah yang dikatakan ulama pernah Rasulullah itu menggendong Usamah waktu sholat. Asabi' jari. Nah, jadi misalnya gatal di sini boleh kayak ini nah, 1 2 3 4 5 Bapak. Asal yang bergerak hanya jari. Tapi kalau teumpat ini nih, teumpat punggung tangan, teumpat telapak tangan nah. Kayak ini 3 1 2 3 batal. Jadi kalau menempelkan jari lalu jari ini bergerak kada Bapak, walaupun lebih dari 1 bergerak jari kada Bapak. Nang kada boleh kaf ini jangan teumpat. Tempelkan, nah boleh gitu. Sama misalnya pas sholat kima baju kada tekancing, baju dalam kada, maka pusat India yang kelihatan. Kalau pusat kelihatan kan batal. Lalu mengancing kima baju itu boleh, tapi yang bergerak hanya jari. Nah, jari aja nah, bujurakan jari. Jangan ini teumpat 3 kali. Apa? Oh, melihat. Boleh melihat, tapi melihatnya jangan bergerak-gerak. Nah, pokoknya jangan 3 kali berturut-turut. Walau kanal fi'lul kasirus sahwan, sekalipun gerakan yang banyak itu kada ingat, jadi tetap batal. Karena kada ada hajat cuma bergerak-gerak walaupun kada ingat. Nah, jadi kalau sholat bergerak lebih 3 kali kada ingat itu batal. Tapi kalau makan lagi puasa biar sepanci kada batal. Nah, itu bedanya. Jadi kalau sholat bergerak 3 kali lebih itu batal walaupun sahwan kada ingat. Ada, bukan yang membatalkan itu sekali bergerak langsung 3. Enggak apa-apa karena ada jeda. Yang maksudnya ini bergerak yang batal itu sekali langsung bergerak 3 kali berturut-turut.
batal. Misalnya misalnya nang rancak Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini bergerak nih 1, 2, 3. Nah, keduanya pulang 6 berarti kiri kanan. Kan ada orang takbir itu habis rukuk Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nah, keduanya sebelah kanan kiri batal. Jadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nah, batal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Diam, langsung diam. Hanyar turun. Kalau memang turun perlu salawar kan Bapak. Nah, sekali gitu aja nah, kalau Bapak. Nah, langsung turun. Kalau Bapak. Kan ini cuma 2 kali. Atau waktu sholat 3 gerakan langsung batal juga dengan beberapa anggota. Misalnya kepala bergerak, tangan bergerak langsung. Tadi misalnya kepala, nah kayaknya nah bujulakan apa kan aja. Waktu salat langsung beumbai nih, bujulakan gini kan ya. Nah ya, nah ininya 2, ininya 1, 3, itu juga batal. Jadi yang batal itu adalah bila gerakan itu adalah dari anggota badan yang besar. Anggota badan yang besar itu leher, tangan, batis, misalnya batis bergerak. Nah, tapi kalau jari tadi, kalau umpamanya ketika kita sholat tasbih atau sholat hari raya mah hitung pakai tangan kada batal. Ini asangina bergerak nah menghitung tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah, apalagi berdiam kada Bapak, karena yang bergerak ini kada Bapak. Tapi kalau ini yang bergerak, nah 3 kali berturut-turut batal. Terus kemudian kada batal bila bergerak yang ringan, seperti menggerakkan 1 jari atau beberapa jari ketika menggaru nanggatal ya tadi. Nah, atau jari tapi ini, nah ininya bergerak bukan ini. Kalau kayak ini batal 1, 2, 3 batal. Atau bergerak kelopak mata kada batal juga. Kelopak mata, nah kijip-kijip kelopak mata kada batal. Atau bibir bergerak kada batal bibir. Atau lidah selama masih di dalam, bukan dikeluarkan. Kalau dijulurkan 3 kali batal. Dijulurkan keluar. Nah, kalau mencontohkan, dibayangkan aja. Nah, 3 kali berturut-turut menjulurkan lidah keluar mulut itu batal. Tapi kalau di dalam, kalau apa? Kemudian jika adalah dia punya jarabuntu, penyakit kulit, kada sabar, harus digaru, kada tahan lagi,
maka tidak batal karena darurat. Karena darurat. Jadi boleh kalau gatal benar. Bahari ya. Umrah ini banyak salap sudah. Oh, nyamuk. Nyamuk menggigit waktu sholat. Oh, waktu mengaji. Kalau waktu mengaji nyamuknya berdarah ditapak, maka baju najis. Basuh bajunya, pacul. Ya, bukan bodoh basta. Bajunya diganti. Karena kada batal dengan sebab kena darah. Tapi yang batal adalah karena buang air besar, buang air kecil. Jadi darah nyamuk tuh mun kawa jangan ditapak. Tapi kalau dia keluar sendiri, ini darahnya nyamuk tuh keluar surang kekanyangan, itu dimaafkan karena darahnya sedikit. Atau kada terasa, kada tahu nih pada nyamuk tuh ada, lalu karena tangan, lalu menempel, kalau itu sedikit dimaafkan. Kada apa. Tapi kalau bastilah ditapak, tahu udah pada kanyang nyamuk, nah itu bastilah. Kayak bahari kan di kampung tuh banyak. Nih di mana nih? Apa arahnya ini? Pasahapan ini nah. Tapak nyamuk. Banyak darah. Bahari ya. Nah itu kada boleh karena ditapak bastilah. Apalagi banyak sudah. Nggih. Napa aja? Kada tahu kalau lagi kekanak. Iya. Nggih. Di bawah bantis ada lakban. Oh, apakah wudu tadi ada lakbannya atau belum? Nah, itu tergantung keyakinan kita. Kalau lakban itu menempel setelah berwudu, berarti kan Bapak kalau yakin nih. Tapi kalau yakin kita bahwa lakban ini tertempel sebelum berwudu, berarti kita ulang aja sholat. Kita berwudu basah, kemudian kita ulang sholat. Kalau masih dalam waktunya kita ulang. Kalau memang pas kada tahu sampai asar kada tahu, nah kayaknya dikada kada apa mengkadanya bapik maksudnya. Nggih. Ya. Iya. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kalau luka itu perlu diperban atau handiplas, sebelum dipasang handiplas, berwudu dulu hanya dipasang handiplas. Nah, lalu kaina bila hendak sholat pulang kan batal nih sholat, berwudu lagi, maka muka dibasuh seperti biasa. Kemudian tangan dibasuh, amun nang tadi kana kada apa basah kada apa, maksudnya dibasahi. Kalau kada boleh kana basah berarti ditinggal, lalu ditambahi tayamum. Waktu membasuh tangan tadi langsung tayamum, mengganti dari yang kada kana. Itu kalau mazhab Syafi'i. Bukan setelah tuntung sampai batis hanya tayamum, kada. Jadi di mana anggota kita nang luka nang kada boleh kena air, itu ditambahi dengan tayamum. Tayamum itu apa? Wajah berarti dilap dahulu, dilap dengan
anduk lawan tangan, habis itu bertayamum, hanya sambung membasuhmu, menyapu kepala. Kalau mandi wajib kada, kalau mandi wajib tuntungkan mandi wajib dahulu seluruhnya, tapi ada perban misalnya nang kalau dilepas setelah mandi habis langsung tayamum, karena mandi itu kadada tertib, kadada tertib. Paham kan? Ya, insyaallah. Nah, itu. Pon. Iya. Nggih, nah jadi misalnya luka di tangan. Kayaknya mun ada pulang di batis luka, nang kada boleh karena banyu, berarti tayamum lagi habis basuh batis. Nah, jadi tergantung berapa buting lukanya. Itu kalau mazhab Syafi'i. Ya, agak ribet, Bang. Tapi kan apa? Nah. Ya. Ya, terus dulu kembali ke laptop. Kemudian lalu tadi bila bagaru itu memang kada boleh walaupun 3 kali gurakan atau lebih. Nah, lalu apakah HP berbunyi nih waktu salat berjamaah, maka lagunya lagu Syahrini. Waktu salat nih, salat berjamaah kan mun kada dimatii mengganggu. Mun dimatii bagarak pasti memicik tuh 3 kali gerakan lebih ha. Kecuali kawa nang begimit satu dulu. Tapi mungkin itu bisa dimasukkan ke darurat. Kenapa darurat? Sebab tadi mengganggu orang. Lagu maka nang menelpon nih imbah kada diangkat, telepon pulang, benyanyi pulang itu nah di masjid. Langsung ambil aja. Tapi kalau bisa jangan 3 kali berturut-turut. Tapi kalau kada kawa sudah, daripada mengganggu orang berjamaah, kada batal karena darurat. Kada ingat Pang, jaka ingat sebelum salat tuh dimati ya. Cuma nih pas kada ingat. Pon. Iya, kada sengaja tadi. Diampuni Allah insyaallah. Ya. Terus kemudian satu langkah. Nah, melangkah tadi melangkah kaki. Ini nang rancak waktu kita sholat. Jadi misalnya imam batal sini nahnya mana. Nah, jadi kita nih ini sap kosong di muka. Jadi gerakannya tuh ada 2 macam. Pertama maju itu maju atau ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Itu majunya bila kayak ini batal. Nah, 1 2 3 batal. Jadi ada 2 cara, boleh 1 2 berhenti atau 1. Nah, kayak ini nah. Ini dianggap sekali aja, kada 2 kali. Kalau kayak ini nah. Karenanya mensejajarkan sebagian ulama. Jadi misalnya sab di situ kosong. Nah, ini dianggap 2 aja, dianggap 2 bukan 4. Tapi kalau kayak ini dianggap langsung 3. 1 2 3. Nah, batal. Berarti kalau kita melangkah maju langsung maju, berarti 2 kali aja stop dulu. 1 2 1 2. Mana sab misalnya 1. Nah, sudah. Jangan 3 kali berturut-turut. 1 2 3 batal. Kalau kayak ini tadi 1 2, ini dianggap 2 aja. Nah.
Apa Jar? Oh, surangan. Kalau surangan di belakang yang kita tarik satu orang ke belakang. Iya, yang di muka mundur. Mundurnya sama, mundurnya jangan 3 langkah berturut-turut. Kalau ditarik atau paham, sudah kawan nih paham di depan bahwa surangan. Nah, lalu mundur mengawani. Nah, lalu nang kosong di muka ini bergeser. Nang mana bergeser? Kalau bisa yang bergeser adalah sebelah kiri supaya tak banyak sop sebelah kanan. Jadi di ujung sana kosong. Kalau apa kosong? Karena nang seikung mengawani yang di belakang. Oh, ada harapan kawan datang. Kenapa? Karena ada aja yang mengawani. Kada usah yang di muka maju. Bila kada paham nang di muka sudah menariknya pun kalau bisa setelah sholat. Allahu Akbar. Nah, hati-hati ini bergerak lebih 3 kali. Tarik, punya paham, beundur. Amun malam ini kan umur pengajian. Kalau ditarik-tarik, sudah salat sendiri sudah, mudahan karena kita berusaha sudah insya Allah fadilat berjamaah. Tapi mun paham, beundur pas yang di belakang. Kan si dinang teludi itu pasti berdiri pas di belakang sejajar dengan belakang imam. Nah, berarti nang mengawani adalah nang sebelah kanan, ya kanan karena berarti kanan sedikit. Nah, lalu nang di kiri ini geser, semuaan bergeser atau selangkah bergeser. Nah, supaya jangan kosong. Sah, karena kita sudah berusaha. Amun nang di muka nang ditarik kada paham, nang siapa nang paham mundur, tapi jangan serong mundurnya. Kalau misalnya nang di sini mundur ke situ, serong dada kita lepas dari kiblat. Jadi nang di belakang. Kalau kada, ya Allah Maha tahu bahwa kita ingin dikawani, tapi nang mengawani ini kada paham-paham. Ya. Ya. Nah, ini pentingnya ini. Nah, kira-kira itu tadi. Jadi cara melangkah kita maju tadi 2 cara. Langsung melangkah 2 kali berturut-turut atau selangkah sejajarkan. Nah, itu diantara kita maju dalam mazhab Syafi'i. Nah, kira-kira insyaallah paham mudah-mudahan salat kita semakin berkualitas. Karena salat inilah yang pertama kali dihisab nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna wa ahlana wa awladana wa man 'allamna fid din wa 'allimna wa iyyahum ta'wil al-Qur'an ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.